Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para netizen maupun komentator yang menyukai video saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang saya tayangkan di sini semoga bermanfaat, dan jika ada yang menyukai video saya, semoga rezekinya tambah lancar, urusannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrohmanirrohim. Pertama-tama di sini saya sebagai warga negara Indonesia, saya mohon maaf sebesar-besarnya jikalau saya punya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Di sini saya mengomentari untuk Denny Siregar dan Abu Janda, kemudian Ade Armando dan kawan-kawan. Ya, ini saya cuma mengomentari saja ya. Terserah kalian menyukai atau tidak. Barang siapa yang suka mencela mencela ulama atau menghina ulama, ya kan, berhati-hatilah engkau semuanya. Sebab jikalau engkau menghina para ulama-ulama, maka engkau akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tidak suka sama ulama, lebih baik engkau diam saja, jangan suka celoteh sana sini. Itu lebih baik daripada nanti kamu mendapatkan azab di dunia, bahkan kamu akan mendapatkan azab di akhirat kelak. Ini saya hanya memperingati saja. Jikalau kamu menyukai ya silakan, nggak menyukai ya skip aja, ya kan. Sekarang apa sih salahnya ulama itu? Saya tanya, ulama itu salahnya apa? Dia itu melawan kebatilan. Dan kita semua tahu di zaman pemerintahan Jokowi ini, nyun sewu Bapak Jokowi, nyun sewu kalau saya punya salah sama Bapak saya minta maaf. Banyak kejanggalan, ya kan, di pemerintahan Jokowi. Makin hari makin banyak korupsi, makin apalah, saya nggak tahu, pokoknya banyak kejanggalan. Dan semakin hari kenapa kok yang dikumpat kok mesti agama Islam, terus ulama, terus apa kalian itu ndak ada jenuh-jenuhnya sih mengupat ulama-ulama itu? Kalian tahu ulama itu siapa? Ulama itu adalah walinya Allah, ya kan. Dulu zamannya pada zaman era Rasulullah itu nabi kemudian turun ke ulama, ya kan. Itu walinya Allah. Jika kita tidak menghargai ulama, berarti kita sama saja tidak menghargai guru kita sendiri yang mendidik kita mulai dari kecil sampai besar. Berhati-hatilah engkau para seperti Ade Armando, Denny Siregar, Abu Janda. Hati-hati mulutmu. Jikalau engkau sering menghina para ulama, dosa sangat besar yang engkau nanti akan ditanggung di dunia maupun di akhirat nanti. Dosa sangat besar. Engkau tidak tahu betapa pedihnya siksa di neraka itu kayak gimana. Mulutmu nanti, lidahmu panjang sampai 3 meter dipotong dengan api yang panas karena sering menghujat seseorang, apalagi yang kau hujat itu ulama.
berhati-hatilah. Itu siksa yang di neraka, belum siksa di dunia nanti nggak tahu gimana, Allah alam bisawab. Maka dari itu sebelum negara kita diazab oleh Allah, mari semuanya, baik penguasa di zamannya Bapak Jokowi ini, mari bertobat semua sebelum kita kena azab Allah Subhanahu wa taala. Jika kalau kita kena azab Allah Subhanahu wa taala, hancur sudah, kita tidak bisa apa-apa, hancur, masa depan kita udah tidak ada, semua hancur, yang kita bangun bertahun-tahun hancur. Apa itu yang kau mau, ya kan? Apa itu yang kau mau? Dan jangan sekali-sekali engkau itu kayak kedunyan. Sebab kalau engkau kedunyan, nanti di akhirat kelak, uang yang engkau dapatkan itu nanti tertimpa di punggungmu dengan bara api yang sangat panas. Itu yang pernah saya lihat ketika saya pernah mengalami mati suri. Kejadian-kejadian yang sangat mengerikan di neraka. Dan oleh karena itu, marilah kita sesama umat, alangkah baiknya jangan saling menghina, mengadu domba, mencaci maki. Jangan, itu adalah perbuatan setan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih, kenapa sesama umat kok saling menghina, itu apa baiknya? Kita di hadapan Allah itu sama semua. Yang penting itu pertama itu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di hadapan Allah kita itu kecil, tidak ada apa-apanya, jentik intil, tidak ada apa-apanya. Dimanapun kau bersembunyi, pasti kelak engkau akan meninggal dunia. Kita semua pasti akan meninggal dunia, dan semua tingkah laku kita itu akan dipertanggungjawabkan besok di akhirat nanti. Nah, kalau nang dunia itu nek wis elek, tingkah laku nih awak dewi senengane menghujat, menghina ulama, mengadu domba antar rakyat. Apa kalian besok tidak takut siksa api neraka? Kalau mengadu domba besok kita itu disaksikan banyak orang di akhirat, itu besok diadu nanti kita di sana itu. Kalau seneng mengadu domba itu yang mengadu domba itu sampai pecah kepalanya itu kalau mengadu domba itu. Saya sampai tidak bisa tidur. Jangan sampai negara kita ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diazab sudah buyar semuanya, ya kan? Marilah kita itu sudah sama-sama tua, umur kita makin hari makin bertambah kan, makin maju ke depan. Umur kita itu tidak makin hari, nggak makin mundur ke belakang. Enak lah kalau mundur ke belakang lah, awet 6 terus lah. Nah, langkah baiknya kalau umur kita semakin lama semakin bertambah, maju ke depan, alangkah baiknya itu memakai nalar, pikiran yang baik. Padi itu ibaratkan sudah naik terus menunduk, tidak makin dangak gitu. Jangan punya kekuasaan terus hanya untuk menindas rakyat. Jangan, engkau dipilih oleh rakyat dan kembali oleh rakyat. Wahai para penguasa-penguasa, dan ini yang perlu saya tekankan untuk yang suka korupsi ya, berhati-hatilah engkau yang suka korupsi. Sebab memang enak engkau di dunia itu merasa kaya, tapi engkau tidak dapat menghindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di akhirat. Engkau akan disiksa dengan hartamu yang engkau
ambil dengan jalan mencuri, merampok kekayaan rakyat, sehingga rakyatmu tidak bisa makan, tidak bisa apalah gara-gara ulahmu. Berhati-hatilah para engkau yang suka korupsi uang rakyat. Jadilah para pemimpin-pemimpin itu yang adil dan bijaksana, yang arif, bisa mengayomi rakyat, bisa mengenakkan rakyat, bisa mensejahterakan rakyat, apa yang dimau rakyat itu dituruti, ya kan? Jadilah pemimpin yang baik. Untuk Ade Armando dan Denny Siregar dan Abu Janda dan kawan-kawan, saya kasih saran atau peringatan, segeralah bertobat sebelum ajal engkau dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ajal itu engkau dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun engkau berada, engkau tidak akan lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Camkan itu baik-baik, yang suka mencaci, menghina para ulama, yang suka menistakan agama, yang suka menghina agama Islam, camkan itu, dan engkau akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita yang menenggelamkan, bukan, kita tidak punya kekuasaan, Allah lah yang punya kekuasaan. Allah akan menenggelamkan kalian-kalian itu yang suka mengadu domba, yang suka mencaci maki para ulama, yang suka menghina, yang suka mengadu domba. Camkan itu baik-baik. Soalnya makin lama makin hari saya lihat di sini nih banyak, ya makin lama mendekati hari kiamat. Ya jangan sampai hari kiamat itu terjadi, dan marilah kita semua, ayo, untuk semua warga muslimin dan teman-teman seagama, marilah kita ayo bertobat menuju kodratnya masing-masing, yaitu menuju jalan kebenaran. Jangan saling menghujat, jangan saling mencaci maki. Ingat dan ingatlah, takutlah engkau kepada Sang Maha Penciptamu. Kalau di agama Islam itu takutlah engkau pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang agama lain itu terserah, ya kan? Dan jangan sekali-sekali engkau menghina para ulama-ulama di negara kita ini. Apa salah mereka? Mereka bukan teroris, bukan radikal, ya kan? Mereka bukan radikal. Kan saya tekankan, orang radikal itu orang yang tidak dalam arti itu tidak suka dengan agama, mau berbuat seenaknya sendiri, itu namanya orang yang radikal. Orang yang tidak punya agama itu namanya orang radikal, kalau menurut saya loh. Nggak tahu kalau menurut netizen itu apa, gimana, saya nggak tahu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Indonesia itu akan lebih baik dan rakyatnya semoga sejahtera, adil dan makmur. Apa yang diinginkan rakyat tolong penuhi, wahai para pemimpin-pemimpin. Jika kalau ada yang korupsi, tolong Pak, berantas sampai ke akar-akarnya. Janjimu itu apa kepada rakyat? Ingin memberantas korupsi, mana buktinya? Kok malah makin hari makin korupsi makin bertambah, keliaran di mana-mana. Janji adalah harus ditepati, ya toh. Masyarakat tidak butuh janji-janji yang bohong, harus butuh konkretnya itu kayak gimana. Oke, semoga kalian semua segera bertobat. Ade Armando, Denny Siregar, dan
abu janda yang suka menghina. Mulutmu kalau tidak bisa ngomong yang baik-baik, lebih baik diam saja. Dan jangan sekali-sekali suka menghina ulama, terutama Habib Rizik dan Habib Bahar Smith maupun dan kawan-kawan. Ya kan? Engkau bisa hanya duduk diam termenung dan mencemooh orang yang sedang berjuang mati-matian membela rakyatnya, dan engkau hanya duduk diam saja dan sukanya mencela ulama-ulama yang membela kebatilan. Oke, semoga kalian sadar semua dan semoga kalian tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala jika kalian suka menghina ulama. Berhati-hatilah, engkau akan mendapatkan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Camkan itu baik-baik, bukan kita yang bukan kita yang mengazab. Allah lah yang mengazab orang yang suka menghina atau mencaci maki para ulama-ulama. Kita yang sedang syiar dalam kebenaran. Dan semoga para ulama-ulama kita itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyiarkan kebenaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir, takbir, takbir. Di sini saya hanya penikmat YouTube. Semoga apa yang saya sajikan semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan bagi yang menonton semoga rezekinya melimpah, mempunyai momongan yang belum dapat jodoh semoga diberikan jodoh, dan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rezeki warga Indonesia dan rakyat Indonesia itu melimpah ruah. Sekian dulu dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdamaian.